Lagi cari sumber pasif income yang oke. Wah, pas banget nih, karena ada kabar super heboh dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Mereka baru aja umumin mau bagi-bagi dividen yang nilainya jumbo. Kalau Anda penasaran gimana caranya biar bisa ikutan dapat untung, tonton terus bahasan ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita bedah angkanya ya. Jadi, BBRI ini bakal bagiin dividen interim sebesar Rp137 per lembar saham. Kalau di total, nilainya itu fantastis banget loh, lebih dari 20 triliun rupiah. Nah, angka ini tuh setara sama kira-kira 50% dari laba bersih mereka sampai kuartal ketiga. Jelas banget, ini angka yang signifikan buat para investor. Angkanya emang bikin ngiler ya, tapi pertanyaannya sekarang, siapa sih perusahaan di balik angka-angka jumbo ini? Apa fundamentalnya cukup kuat buat bisa terus bagi-bagi untung kayak gini? Yuk kita kenalan lebih dalam sama BBRI. Nah, seperti yang kita tahu, BBRI ini memposisikan diri sebagai tulang punggungnya ekonomi kerakyatan. Fokus utama mereka itu ya melayani wong cilik alias para pelaku UMKM. Kekuatan utama mereka tuh ada di jaringannya yang luas banget, kayak agen briling yang ada di mana-mana, plus produk pinjaman andalan mereka, KUR. Dan kekuatan model bisnis ini kelihatan banget di laporan keuangan mereka. Kita bisa lihat aset dan penyaluran kreditnya itu tumbuh terus. Nah, inilah yang jadi bahan bakar buat mereka bisa bagiin dividen gede. Meskipun laba bersihnya ada sedikit penyesuaian, tapi bisnis intinya terbukti tetap kuat dan terus berkembang. Oke. Ini dia nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita nerjemahin angka-angka korporat yang besar tadi, jadi keuntungannya tadi rekening kita? Yuk, kita coba bikin simulasinya. Gini, dividen interimnya aja nih, itu udah nawarin yield lebih dari 3,6%. Kalau kita proyeksikan buat setahun penuh, potensinya itu bisa sampai sekitar 9%. Angka yang menarik banget kan buat para pemburu dividen? Coba kita hitung-hitungan simpel ya. Misalnya, Anda beli 100 slot saham BBRI di harga asumsi 3.770. Modal yang dibutuhin itu sekitar 37,7 juta rupiah. Nah, dari situ, dividen bersih yang bakal masuk ke rekening Anda setelah dipotong pajak itu kira-kira 1,2 jutaan. Lumayan kan? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum terlalu semangat, ada satu hal yang super penting tapi sering banget dilewatin sama investor pemula. Dividen ini bisa dibilang bukan uang gratis 100%. Ada risiko tersembunyi yang wajib kita ngertiin bareng-bareng. Kita harus ngobrolin soal resiko yang namanya jebakan dividen atau dividend trap. Ini itu sebuah fenomena di mana harga sahamnya justru cenderung turun setelah dividennya diumumin dan dibagikan. Grafik ini nunjukin dengan jelas apa yang biasanya terjadi. Tepat setelah Kem date, pas masuk X date, harga sahamnya itu cenderung terkoreksi turun. Seringnya sih setara sama nilai dividen yang dibagiin. Artinya apa? Keuntungan tunai dari dividen bisa jadi langsung impas sama penurunan harga saham Anda. Nah, ini jebakan yang sering banget kena ke trader jangka pendek. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya simpel, strategi jangka panjang. Peluang ini tuh paling pas buat investor yang sabar, yang bisa nahan pas harga sahamnya turun sesaat. Kalau kita lihat data historisnya, harga saham BBRI itu punya kecenderungan buat pulih dan naik lagi seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang gimana kalau kita bandingin peluang dari BBRI ini sama bank-bank raksasa lainnya di Indonesia? Posisinya di mana ya? Dari tabel perbandingan ini, kita bisa lihat posisi BBRI dengan sangat jelas. Dengan estimasi yield tahunan paling tinggi, BBRI ini jadi pilihan utama buat para pencari pasif income yang agresif. Ini beda banget sama misalnya BBCA yang lebih fokus ke stabilitas dan capital gain, makanya yieldnya lebih kecil. Jadi pertanyaan paling pentingnya kembali ke diri Anda sendiri. Profil investasi kayak gini yang imbal hasilnya tinggi tapi butuh kesabaran jangka panjang, cocok nggak buat Anda? Kalau Anda cari arus kas rutin, ini bisa jadi peluang emas. Tapi kalau prioritas Anda adalah modalnya tetap aman dan stabil, mungkin ada pilihan lain yang lebih pas. Oke, kalau Anda udah yakin dan ngerasa peluang ini cocok sama tujuan investasi Anda, ini dia tanggal-tanggal super penting yang nggak boleh sampai kelewat. Perhatiin baik-baik ya. Tanggal paling krusial di sini adalah Kem date, tanggal 29 Desember. Ini hari terakhir Anda bisa beli saham BBRI dan berhak dapat dividennya. Ingat, sehari setelahnya itu X date di mana harga sahamnya kemungkinan besar bakal langsung terkoreksi turun. Jadi jangan kaget ya. Sebagai penutup, yuk kita rangkum lagi 3 poin paling penting dari semua pembahasan kita barusan.
Pertama, ingat potensi yield-nya yang tinggi. Kedua, selalu waspada sama risiko harga jangka pendek alias si jebakan dividen tadi. Dan yang ketiga, pahami bahwa strategi paling optimal buat nikmatin dividen ini adalah dengan jadi investor jangka panjang. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Anda renungkan. Dengan harga saham yang sekarang ini lagi terkoreksi, dan ada iming-iming yield yang tinggi, apakah ini adalah peluang jangka panjang yang tepat untuk masuk ke portofolio Anda? Tentu saja, perlu diingat ya teman-teman kalau semua ini tujuannya untuk edukasi. Setiap keputusan investasi itu pada akhirnya adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri, do your own research.